Oke, dan mungkin untuk sedikit penutup, jadi frequently asked questions, mungkin ini nggak tentang interview, tapi lebih ke program MJM secara umumnya. Oke, pertama adalah bisa nggak daftar sebelum lulus S1? Boleh teman-teman, jadi kalau teman-teman di last year, di tahun terakhir, teman-teman bisa daftar. Waktu itu aku daftar aku masih ngerjain skripsiku di semester 8. Tapi teman-teman harus make sure bahwa teman-teman bisa lulus sebelum programnya mulai. Jadi waktu itu programku mulainya September, eh, Oktober, tapi aku bisa lulusnya itu Juni gitu. Dan itu em, eh, aku kasih kayak estimasi di bagian aku kasih estimasi itu tuh di kalau nggak salah di recommendation letter. Jadi aku bilang ke dosenku juga untuk kayak sedikit mention bahwa aku udah mau lulus nih, udah skripsian kayak gitu. Kemudian, how many MJM program can I apply? Itu bisa sebanyak mungkin. Nah, mungkin kalau teman-teman sebelumnya bilang, sebelumnya ingat nih bahwa atau dengar-dengar ada informasi bahwa maksimal cuma daftar 3, nah itu udah nggak berlaku lagi teman-teman. Udah nggak berlaku lagi, regulasi yang baru adalah kita bisa daftar sebanyak yang kita mau, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman udah punya master, itu masih eligible nggak ya? Boleh teman-teman. Jadi beberapa temanku di sini sebenarnya mereka udah punya master sebelumnya, tapi mereka mau lanjut master lagi lah Erasmus. Asalkan masternya sebelumnya bukan master menggunakan beasiswa Erasmus juga teman-teman. Jadi kalau masternya teman-teman sendiri atau pakai beasiswa lain itu nggak apa-apa. Kemudian, biasanya berapa banyak sih pendaftar per tahunnya? Kemudian yang kepilih itu berapa kayak gitu ya. Nah, ini lagi beda-beda teman-teman. Tapi rata-rata dari yang aku kumpulin itu sekitar 500 sampai 1000. Waktu itu di programku sekitar 1000, 1000 berapa gitu. Dan yang keterima 20. Tapi ada juga nih yang dia ternyata lebih dikit nih pendaftarnya. Ada 500, tapi yang keterima itu 25 kayak gitu. Jadi memang beda-beda banget. Dan bahkan ada yang pendaftarnya sampai 1800-an, tapi yang keterima cuma 15. Jadi ini nggak bisa kita tahu di awal teman-teman, tapi kita bakal tahu setelah kita dapat pengumuman di akhir. Jadi meskipun teman-teman keterima atau enggak, teman-teman akan dapat angka tentang seberapa banyak aplikan dan juga berapa yang keterima kayak gitu. Kemudian aku nggak punya work experience nih, aku masih berpeluang nggak ya? Nah, di sini em, kembali lagi teman-teman, semua itu berpeluang, tapi gimana cara kita untuk menjual kemampuan kita itu yang penting. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya work experience, teman-teman bisa menjelaskan atau menekankan lebih dalam tentang skill-skill lain dan juga experience teman-teman yang lain, entah itu dari riset atau mungkin teman-teman aktif di conference mungkin, atau mungkin teman-teman fokus di voluntary atau kayak gitu ya, mungkin teman-teman bervolunteer beberapa kali, kemudian kebetulan programnya berhubungan dengan humanity misalnya. Nah, itu akan sangat-sangat membantu teman-teman. Jadi ini lebih ke gimana kita bisa menuliskan apa yang kita punya, kualitas apa yang kita punya dengan eh, tujuan programnya. Jadi nggak selalu itu tentang kerjaan, nggak selalu itu tentang riset kayak gitu teman-teman. Bisa jadi itu juga tentang hal-hal lain misalnya seperti tadi, seperti kayak voluntary dan humanity kayak gitu. Karena kembali lagi itu setiap program itu tujuan dan juga nuansanya itu beda-beda. Kemudian seberapa lama sih dari kayak daftar sampai pengumuman em, hasil akhirnya gitu. Nah ini untuk timeline bisa cek lagi di website programnya karena tiap program beda-beda. Tapi biasanya sejak penutupan pendaftaran sampai pengumuman itu sekitar 1 sampai 2 bulan itu udah keluar hasilnya. And I think that is the end of the segment. Dan semoga informasi-informasi yang udah aku jelaskan tuh bisa berguna buat teman-teman.
Dan tentunya semangat dan semoga sukses buat pendaftaran dan juga application buat Erasmus Mundus Joint Master Scholarship.